Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini pernyataan yang pasti salah berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, dikatakan bersepeda adalah kegiatan yang dapat melatih otot kaki dengan baik. Kegiatan bersepeda dapat menguatkan otot kaki dan mengecilkan paha. Bersepeda baik dilakukan 2 kali seminggu untuk menjaga tubuh tetap bugar. Nah, berarti yang salah ini udah kelihatan banget yaitu yang D. Karena dia bilang intensitas bersepeda tiap minggunya maksimal hanya 1 kali. Padahal tiap minggu itu bisa 2 kali. Oke, kita lanjut. Nah, ingat soal-soal seperti ini baca dulu pertanyaannya. Kenapa? Supaya waktu kita itu efektif tidak terbuang hanya karena kita bolak-balik dari informasi ke pertanyaan lagi ke informasi lagi. Nah, yang ditanya adalah di bawah ini pernyataan yang paling mungkin menjadi penyebab dari kejadian di atas ya. Penyebabnya kira-kira apa? Nah, pernyataan yang diberikan apa? Dia bilang seminggu ini Erna izin tidak masuk sekolah karena dia harus beristirahat. Kaki Erna mengalami patah tulang yang cukup parah sehingga membuat dia harus mengurangi gerak yang signifikan. Nah, intinya di sini kan berarti si Erna ini harus izin tidak masuk sekolah karena dia harus istirahat. Istirahat kenapa? Karena dia mengalami patah tulang. Yang A dia bilang, minggu lalu Erna jatuh dari tangga rumahnya dengan cukup kencang. Nah, ini adalah salah satu jawaban yang paling memungkinkan. Ini kita keep dulu, karena bisa jadi dia jatuh dari tangga kena di kaki. Nah, yang B, Erna akan pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Ini salah ya, malah justru ini bisa jadi karena patah tulang, nanti akibatnya dia ke dokter. Yang C, kaki Erna diperiksa secara berkala. Ini juga kurang pas, ini malah bisa menjadi akibat. Yang D, patah tulang adalah hal yang wajar bagi perempuan. Ini nggak nyambung. Yang E, Erna dan temannya pergi ke taman bermain pada Selasa minggu lalu. Ini kurang mendukung. Maka jawaban yang paling mungkin untuk menjadi penyebab si Erna itu patah tulang sehingga menyebabkan dia beristirahat dan tidak masuk sekolah adalah A, yaitu karena dia jatuh dari tangga rumahnya dengan cukup kencang. Nah, kita masih di soal-soal dengan kalimat-kalimat ya. Yuk, kita lanjut dulu. Pada Kamis dini hari, terjadi tumpahan solar dari beberapa truk pengangkut solar yang mengalami kebocoran di Jalan Ahmad Yani. Ini pernyataan yang pertama. Nah, pernyataan 2, dikabarkan bahwa beberapa pengendara motor yang melintasi Jalan Ahmad Yani di hari Kamis siang mengalami kecelakaan. Banyak dari mereka yang tergelincir padahal berkendara dengan kecepatan rendah. Nah, berarti ibaratnya ini pernyataan 1, pas Kamis dini hari ya, mungkin jam 1 pagi, jam 2 pagi ada tumpahan solar karena kebocoran truk. Nah, pernyataan kedua bilang beberapa pengendara motor ini mengalami kecelakaan. Jadi hubungan antara pernyataan 1 dan 2 yang memungkinkan adalah yang B, yaitu pernyataan 1 adalah penyebab dari pernyataan 2. Jadi ibaratnya kenapa sih banyak pengendara motor yang tergelincir di Jalan Ahmad Yani? Karena adanya si kebocoran solar dari truk gitu ya. Ada tumpahan solar dari truk yang bocor. Jadi harus hati-hati bisa membedakan mana yang jadi penyebab, mana yang jadi akibatnya. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang penalaran umum. Oke, di sini sudah tersedia 2 gambar persegi ya teman-teman ya, dan ada angkanya nih, ada 4 angka di luar dan 1 di dalam. Oke, kita baca pertanyaannya. Angka yang sesuai untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah, oke berarti titik-titiknya yang ini ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus cari dulu pola teman-teman. Biasanya di sini tuh memiliki pola untuk mendapatkan nilai yang ada di dalam dari angka-angka yang ada di luar nih teman-teman. Nah, kira-kira gimana? Nah, biasanya itu kan kita langsung hitung aja nih. Biasanya tuh dari kiri searah jarum jam teman-teman. Nah, tapi kayaknya sih kita secara cepat gitu ya, berpikir ini kayaknya nggak bisa nih kalau searah jarum jam. Tapi kalau mau mencoba, kita coba yuk. Kira-kira 6 sama 1 mau kita operasikan apa nih? Tambah, bagi, kali, kurang? Nah, misalkan kita tambah deh ya. Misalkan tambah 6 tambah 1 berarti 7 ya. Nah, kira-kira 7 sama 5
Gimana nih? Misalkan kita tambah lagi ya. Misalkan kita tambah lagi, berarti menghasilkan 2, 12 ya teman-teman ya. 6 tambah 1, 7, 7 tambah 5, 12, 12 bagi 2, 6 ya. Oh, dapat nih. Nah, kita coba misalkan 3 tambah 2 itu 5, 2 tambah 1, 5 tambah 1 adalah 6. Nah, 6 dibagi dengan 4, nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Ini kan tadi ditambah-tambah ya, ditambah dapat 6, 6 bagi 4 kan di sini nggak ada ya teman-teman ya. Berarti ini gagal ya. Nah, berarti harus gimana nih teman-teman? Berarti pola ini nggak bisa. Kita harus cari pola yang lain. Gimana? Nah, kita coba berlawanan arah jarum jam. Kita coba 6 sama 2 kira-kira gimana? Coba kita kali ya teman-teman ya. Ini kita kali menghasilkan 12. 12. Kira-kira untuk kelima gimana? Kita kurang ya. 12 kurang 5 dapat 7. 7 sama 1 biar dapat 6 berarti dikurang ya. Dapat 6. Nah, ini udah sama ya. Nah, dengan operasi yang sama kita coba kita gunakan untuk gambar yang kanan. Berarti tadi ini dikali ya teman-teman ya. 3 kali 4, 12. Nah, terus kita kurang nih. 12 kurang 1, hasilnya 11. Kita kurang lagi. 11 kurang 2, hasilnya 9. Berarti ini besar kemungkinan 9. Ada nggak jawabannya? Ternyata ada ya. Berarti besar kemungkinan ini adalah polanya teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang E. Pada alfabet dari A sampai Z, ada huruf-huruf yang tetap sama atau menjadi huruf yang berbeda dalam suatu rotasi tertentu, tidak termasuk dalam rotasi penuh 360 derajat. Jumlah huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf yang dimaksud adalah yang pertama adalah H, I, M, N, O, kemudian S, W, X, dan Z. Jumlahnya adalah 9 buah. Baiklah, dari sebuah soal, berdasarkan grafik di atas, jika pola perubahan kurva virus corona konsisten, kesimpulan yang benar adalah. Nah, cara cepatnya, kita bisa melihat di sini, kurva virus corona di Indonesia itu cenderung naik. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kurva virus corona di Indonesia itu cenderung. Dalam suatu kompetisi matematika yang terdiri dari 30 pilihan ganda, 3 poin diberikan untuk jawaban yang benar, dan 1 poin dikurangi untuk jawaban yang salah. Tidak ada poin yang diberikan atau dikurangi untuk jawaban yang tidak dijawab. Dina berusaha menjawab 24 soal, dan total poin yang dia peroleh adalah di atas 70. Jumlah minimum jawaban benar yang dia peroleh adalah, mari kita misalkan dulu, X adalah jumlah jawaban yang benar, kemudian Y adalah jumlah jawaban yang salah. Kemudian 3 poin untuk jawaban yang benar, berarti 3X, sedangkan 1 poin dikurangi untuk jawaban yang salah, berarti minus Y. Harus lebih besar dari 70, di atas 70. Maka kita juga harus tahu bahwa soal yang dijawab adalah 24 soal, berarti X ditambah Y sama dengan 24. Maka kita bisa tulis Y sama dengan 24 dikurang X. Kemudian kita substitusi nilai ini ke dalam nilai pertidaksamaan, yaitu 3X minus
24 ditambah X lebih besar dari 70. Berarti 4X lebih besar dari 94. X lebih besar dari 23,5. Maka jumlah minimum jawaban yang benar adalah 23,5, maka kita bulatkan menjadi 24. Jadi hasilnya adalah jumlah minimum jawaban benar adalah 24. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang pengetahuan kuantitatif. Misalkan ini kita sebut dot ya teman-teman ya. Ini dot, ini bintang. Oke, misalkan operasi dot dan operasi bintang menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika operasi 3 dot min 2 bintang 4 kurang dari 2, manakah pasangan berikut yang benar untuk operasi dot dan operasi bintang ini ya teman-teman ya. Nah, nanti ini berarti ini tinggal kita substitusi aja teman-teman. Jadi kalau misalnya ini lingkaran, ini jadi positif gitu. Berarti ini bintang diubah jadi negatif kayak gitu ya. Kita coba dari masing-masing pasangan pernyataan ini nih. Nah, karena yang diketahui adalah 3 dot min 2 bintang 4 kurang dari 2. Nah, berarti kita coba untuk yang satu ya teman-teman ya. Berarti kita punya 3 ditambah min 2 kemudian dikurang 4. Nah, sekarang kita cek dulu nih, apakah dia memenuhi syarat kurang dari 2 gitu kan. Nah, 3 dikurang 2 berarti ini kan plus ketemu minus jadi minus ya. 3 kurang 2 kurang 4 kurang dari 2. 3 kurang 2 berapa? 1 ya. 1 kurang 4 min 3. Berarti ini benar ya teman-teman ya. Ini benar. Kita coba yang selanjutnya nih, yang 2. Berarti kita punya 3 dikurang dalam kurung. Ini kan kurang ya. Min 2 kemudian dibagi dengan 4. Apakah dia kurang dari 2 gitu ya? Berarti kan ini min kali min jadi plus ya. Berarti 3 plus 2 dibagi 4 kurang dari 2. Nah, di sini ingat ada pembagian, berarti pembagian ini harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Berarti ini kan 2 bagi 4 kan setengah ya teman-teman ya. Bisa kita tulis berarti 3,5 kurang dari 2. Berarti ini salah ya teman-teman ya. Ini salah nih. Nah, sekarang kita coba yang ketiga. 3 perlu dicoba nggak teman-teman? Sebenarnya 3 nggak perlu dicoba ya teman-teman ya. Kalau misalkan 1 benar, kalau 3 tuh otomatis benar teman-teman. Nah, kalau misalkan 2 salah, kita udah ngecek nih 1 benar, berarti 3 benar ya. Kalau 2 salah, 4 juga otomatis salah teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada nih opsi jawaban 1, 3, dan 4 tuh nggak ada. Jadi sebenarnya bisa kita langsung jawab bahwa jawabannya adalah yang B teman-teman. Nah teman-teman bisa coba buat latihan ya. Dicoba diperiksa nih 3 sama 4-nya teman-teman. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang pengetahuan kuantitatif. Berapakah volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, di sini diketahui suatu kubus ya teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama katanya panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 5 cm. Oke, berarti pertama kita harus tahu dulu nih, volume kubus itu rumusnya apa sih? Nah, volume kubus itu adalah rusuk kali rusuk ya, atau sama dengan R pangkat 3. Nah, karena rusuk kubus itu diketahui 5, berarti dengan diketahui ini kita bisa menghitung volume kubusnya ya. Artinya apa? Pernyataan 1 itu cukup teman-teman. Cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang 2?
Nah, yang dua itu luas permukaan kubus ABCDEFGH adalah 180 cm kuadrat. Kubik ya. Ya, cm pangkat 2. Nah, berarti luas permukaan kubus ya, itu rumusnya adalah 6 kali luas persegi ya. Luas persegi. Kan sisi-sisi kubus ini kan membentuk persegi ya, dan ada 6 sisi. Maka 6 dikali dengan R kuadrat ya. Sisi dengan rusuk itu sama, teman-teman. Jadi kita bisa tulis seperti ini ya. Karena LP-nya tadi luas permukaannya diketahui 180. Nah, artinya dari persamaan ini kita bisa mengetahui nilai R-nya ya, teman-teman ya. Kalau kita kerjakan terus, kita dapat nilai R nih. Nah, artinya apa? Dari sini juga kita bisa menentukan volume kubus, teman-teman. Nah, berarti pernyataan 2 juga cukup ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, pernyataan 1 sama 2 ini tidak ada hubungannya sama sekali, teman-teman. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa pernyataan 1 ataupun pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi, jawabannya yang D. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat nih. Kita baca dulu aja soalnya. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 7 akar 3 cm dan AD sama dengan 7 cm. Jika P adalah titik potong diagonal persegi panjang tersebut, maka besar sudut APD adalah, kita coba visualisasiin dulu aja ya, misalkan ini ABCD-nya persegi panjang. Pertama diketahui AB-nya 7 akar 3 cm. Berarti di sini AB panjangnya 7 akar 3 cm. Terus diketahui lagi AD-nya 7 cm ya. Jadi ini lebarnya yang 7 cm. Nah, terus diketahui lagi ada P yang merupakan titik potong diagonal persegi panjang. Diagonal itu kan dari A ke C terus dari D ke B ya. Berarti titik potongnya ada tepat di tengah-tengah nih. Teman-teman, ini adalah titik yang P. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini besar sudut APD. Berarti yang ditanyakan adalah APD. Ada di sini ya sudutnya. Nah, ini tuh berapa besar sudutnya? Pertama, kita bisa cari dulu nih dari D ke B dengan dalil Pitagoras. Karena kita punya segitiga siku-siku ABD kan. Berarti dari ABD kita bisa cari BD. BD itu adalah sisi miringnya. Berarti akar dari 7 dikuadratkan ditambah 7 akar 3-nya juga dikuadratkan. Ya, 7 dikuadratkan ini kan 49 ya. 49 ditambah 7 dikuadratkannya 49, akar 3-nya kita kuadratkan. Berarti dikali 3. Nah, di sini untuk yang 49 kan sama aja 1 dikali 49. Ya, penulisannya bisa kita keluarin yang 49. 49 dikali 1 plus 3. Ya, boleh kita tulis kayak gini. Jadi, akar 49, 1 plus 3-nya 4. Kalau udah kayak gini kan tinggal kita akarin nih. Akar dari 49-nya 7, akar dari 4-nya 2. Jadi, sama dengan 14. Nah, 14 cm untuk dari B ke D. Ya, karena si P ini adalah titik tengahnya, jadi dari D ke B pasti setengahnya dari 14 dong. Setengahnya dari BD nih. Berarti ini udah pasti nih. Segini adalah 7 cm. Ini juga sama, berarti 7 cm. Karena dari A ke C juga pasti 14. Gitu. Kalau kayak gini, kita bisa langsung tinjau segitiga APD. Dari segitiga APD, semua sisinya sama nih panjangnya.
Di sini 7, di sini 7, di sini 7. Kalau segitiga sama sisi, berarti sudut-sudutnya besar, setiap sudutnya juga bakalan sama. Sudut di segitiga itu kan 180 derajat ya. Supaya sama ya udah dibagi 3 aja. Ya, total sudut di segitiga 180 derajat. Dibagi 3 jadi 60 derajat. Berarti ininya 60 derajat, ini 60 derajat, segini ini juga 60 derajat. Berarti sudut APD-nya adalah 60 derajat. Jawabannya ada di opsi yang D ya.